Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Diam saudara. Anjing, babi. Diam saudara. Jagain lonte, iya. Diam saudara. Anjing itu nurut pak, dikasih belum anjing dia seperti dikasih emas, disuruh melompat disuruh menari Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Abdul Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Wali Songo semuanya gak ada yang Ba'alawi. Dari namanya, dari gelarnya saja sudah bukan Ba'alawi. Syarif Hidayatullah. Coba, Syarif itu gelar Dzurriyyah Rasul, bukan Dzurriyyah Ba'alawi. Paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Rabitatul Alamin itu ada di Jember. Saya diajak ke sana. Katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak pernah. Iya. Sunan Ampel itu Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ketika kita mengatakan bahwa Ba'alawi secara tes genetika, tes DNA, dan ini diisbat sendiri oleh lembaga genetika Yahudi internasional mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi, rasis apa tidak? Ini bulan Maulud, biasanya saya di pondok saya kalau Mauludan itu dari dulu itu ya, undangnya Habib, karena di mata saya Habib tua, luar biasa, hebat lah, durian Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya melupakan kiai-kiai lokal, kiai-kiai di kampung. Bahkan kalau ke Habib, saya biasanya ngasih uang amplopnya juga, ya amplopnya gede. Karena saya sangat mengistimewakan sekali itu Habib itu. Tapi sekarang ini saya menjadi sadar, saya menjadi merasa berdosa dan menjadi merasa malu saya. Ulama-ulama lokal, ulama-ulama kampung, kiai kampung, khususnya di daerah saya. Saya makin kesini berpikir, saya ini merasa menjadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Yang memberkahi daerah kami ini ya ulama-ulama lokal, ulama daerah kami. Ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Diam saudara. Anjing, babi. Diam saudara. Jagain lonte, iya. Diam saudara. Ada yang wafat tetangga kami, yang tahlilnya, yang menguburkannya, menyolatkannya, ya itu bukan Habib, ya ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz lokal. Yang kalau ada yang selamatan anaknya, selamatan rumah, itu ustadz kampung, ustadz lokal. Kalau ada bencana, yang baca Yasin, yang istighosa, ya ustadz kampung, ustadz lokal. Tapi kenapa saya kalau pas ceramah itu, pas Mauludan dan yang lainnya undang Habib? Kenapa bukan mereka? Di sini sekarang saya baru sadar. Ternyata yang paling banyak berperan di kampung-kampung, di masyarakat langsung, yang bersosialisasi langsung dengan masyarakat, yang berjasa jelas ke masyarakat itu ya ulama-ulama kampung setempat. Bahkan yang ngajari anak-anak di kampung itu ya ustadz-ustadz di kampung yang dengan ikhlas alif ba tasa ngajari al-kalamu, itu ustadz yang di lokal, yang dia tidak mengharapkan upah, tidak pernah membanggakan nasab, ya, tidak pernah ceramah-ceramah dia nyakiti orang, nyinggung orang, menghujat pemerintah, menghujat yang lain, ya, ngata-ngatain NU liberal, nggak ada. Kenapa tidak diundang oleh saya? Lalu mereka yang paling berjasa. Maka insya Allah saya berazam ya, kali ini nanti Mauludan ini atau ke depannya saya akan lebih mengutamakan mengundang
ustadz-ustadz atau kiai-kiai ulama-ulama setempat, ulama lokal, ulama kampung, ulama Nusantara lah, ulama Nusantara. Karena makin kesini makin terbuka oleh saya. Mereka lah sesungguhnya yang paling berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dari hal-hal yang kecil, yang saya bilang tadi, ketika ada kematian, ya dari mulai awal sampai nujuhnya 40 sampai khol, mereka menguburkan, antarkan ke kuburan, itu mereka tanpa minta uang dan imbalan. Bahkan ngaji-ngaji di kuburan itu, di makom-makom yang mereka. Jadi saya sekarang harus menebus dosa dan kesalahan saya. Walaupun saya dulu tidak merendahkan, menghinakan mereka, tetapi di sini semacam ada skala prioritas, lebih memprioritaskan Habib yang di mata saya sangat luar biasa. Tetapi ternyata setelah saya evaluasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ternyata yang lebih banyak berjasa yang membantu masyarakat adalah ulama setempat, kayak kampung yang katanya yang sarungan itu. Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Yang kalau ceramah tidak minta upah, tidak minta neko-neko, ya, tidak minta tidur di hotel yang mewah-mewah, yang ada fasilitas kolam renang, nggak ada. Itu sudah saatnya saya untuk mengangkat harkat martabat derajat ulama-ulama setempat, ulama lokal, ulama kampung, khususnya di Banten-Banten. Banyak kok di Banten ini penceramah-penceramah yang asli orang Banten. Banyak juga di luar Banten ulama-ulama Nusantara yang bukan Habib, yang lebih bermutu, lebih berkualitas, yang tidak minta uang berlebihan. Ya, mengapa tidak kami angkat derajat mereka sebagai bukti terima kasih kami kepada mereka? Sudah saatnya ulama-ulama Nusantara, ulama lokal, ulama pribumi, kiai kampung, ustadz kampung ini diangkat derajatnya. Karena sesungguhnya mereka lah yang paling berjasa ke setempat, daerah setempat. Oleh karena itu, saya mengajak, menghimbau saudara-saudara saya, ayo angkat harkat derajat dan martabat ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, ustadz yang katanya ustadz kampung, kiai sarungan, yang kobongnya juga sangat sederhana sekali, yang tidak pernah minta sumbangan-sumbangan ke siapapun, tidak dawir, tidak maksa-maksa, dikasih diterima, ya, dengan hidup sederhana mereka, tidak mewah-mewah, tetapi sebetulnya mereka itu orang yang ikhlas menurut saya. Itu yang harus dihormati, yang harus dihargai oleh kita. Maka dari mulai saat ini kita harus mengangkat harkat derajat mereka. Kita harus bantu perekonomian mereka, apalagi di bulan-bulan Maulid ini. Yo, mereka adalah ulama kita, ulama Nusantara, ulama dari terah-terah dari Wali Songo. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Maka semoga ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Mereka yang mendidik anak kita dari mulai awal, dari alif bata, dari mulai baca Sapinah, Fathul Qorib, Takrib, ya, yang lainnya. Nah, kebanyakan kita dan saudara-saudara kita ini setelahnya dididik oleh ulama-ulama di kampung, alif bata, Al-Kalamu, Fathul Qorib, Sapinah, yang lain udah jadi ustadz, malah seolah-olah bangga ngundang seorang Habib, Muhyiddin Habib, gurunya sendiri yang di kampung yang ngajarin alif bata tidak pernah didengar, disepelekan, dihinakan. Kenapa sebabnya? Oh, Habib dari Rasulullah. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya gurunya itu yang berikan ilmu dari awal. Kamu kurang Banten sama kikirik jadi anjing, barang geus gede poho karena perwadaksi. Bahkan lebih mengutamakan Habib daripada gurunya sendiri, tidak didengar. Masya Allah, tabarakallah.